Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini
kesempatan yang sangat indah yang Tuhan masih berikan kepada saya dapat melayani untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti tertulis dalam Alkitab yang diucapkan oleh Paulus, dikatakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang dialami, firman Tuhan harus selalu disampaikan. Saudara yang saya kasih, kadang-kadang masalah terjadi, beban hadir, penyakit muncul, tangisan datang tanpa mau diajak kompromi. Artinya bisa terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita menjadi orang-orang yang tidak mempunyai daya tahan iman yang kuat, tidak mempunyai kekuatan yang ekstra yang datang dari firman Tuhan, dari kuasa Tuhan, saudaraku, tidak mungkin, tidak mustahil yang keluar dari perkataan kita, dari ekspresi kita, saudara-saudara, adalah keluhan sebagai ekspresi bahwa beban yang kita tanggung begitu berat. Banyak jenis masalah yang kita hadapi. Tiap orang berbeda-beda. Ada yang mengalami kesulitan dalam hal financial problem, masalah keuangan, masalah kesehatan, family relationship, hubungan keluarga, saudaraku, karir, dan macam-macam. Yang setiap saat bisa mengalami hantaman, gempuran, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kokoh di dalam Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini saya tergerak dan ingin membagikan firman Tuhan dengan satu tujuan motivasi di masa-masa sulit seperti ini. Kita harus saling menguatkan. Kita harus saling membangun. Saling menghibur, kata firman Tuhan. Di dalam Kristus ada ikatan kasih. Memberikan support, encouragement. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini saya tergerak memberikan satu tema untuk menjadi bahan renungan kita, yaitu breakthrough, terobosan. Bersama Tuhan ada terobosan. Di dalam Tuhan tidak mengenal jalan buntu atau saudara-saudaraku hal yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, walaupun nampaknya bagi kita it seems impossible. Nampaknya mustahil, tapi bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak saudara dimanapun saudara sedang mendengar, bergabung dengan acara ini, menyimak firman Tuhan ini, mari kita berdoa dengan hati yang sungguh agar pemberitaan firman kali ini memberkati setiap kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki kesempatan, kekuatan, kehidupan yang masih diberikan untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menyertai ministry ini, pelayanan ini, mengurapi. Setiap firman yang ditaburkan menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Dalam masa-masa kami boleh menyadari dan kami boleh melihat, mendengar betapa banyak orang yang mengalami pergumulan Tuhan, kesulitan. Dan kami percaya perkataan Tuhan, firman Tuhan apabila diresponi dengan iman itu akan mendatangkan kekuatan, pemulihan dalam hidup kami. Urapi Tuhan dari awal sampai akhir, kiranya Roh Kudus menyertai kami, mengurapi supaya firman ini yang disampaikan dengan sederhana dapat dicerna, dapat dimengerti, teristimewa dapat diaplikasikan, diterapkan dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai pemberitaan ini sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Breakthrough. Di dalam Tuhan ada terobosan. Begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab, saudara, bahwa apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi otak atau pikiran manusia, bagi Tuhan selalu mungkin.
Nothing is impossible. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, pada waktu umat Tuhan berjalan di bawah pimpinan Musa, mereka menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, ternyata di tengah-tengah perjalanan mereka tidak semulus, tidak lancar seperti yang diharapkan. Ternyata di tengah perjalanan tidak sedikit saudara tantangan, hambatan, dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu kagum dengan Tuhan. Di tengah struggle, pergumulan yang umat Tuhan alami, selalu muncul firman Tuhan yang menguatkan. Selalu muncul firman Tuhan yang merupakan, saudaraku, hope, harapan bagi orang percaya. Dan sekaligus adanya breakthrough, terobosan yang Tuhan berikan. Ada ayat yang saya akan bacakan kali ini dari kitab Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah suasana kemustahilan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oleh karena mereka merasa powerless, tidak berdaya, dan Tuhan tampil sebagai pahlawan yang perkasa. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi orang yang percaya, bukan berarti bebas daripada permasalahan hidup. Bukan berarti kita lepas dari tantangan. Bukan berarti kita lepas dari pencobaan, dari ujian iman. Saudaraku, mengikut Kristus, kita harus siap berjalan dengan iman. Dan sekaligus siap melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kalanya saudara, kalau kita melihat firman Tuhan Alkitab adalah, saudaraku, pijakan ya iman kita. Artinya kita berjalan tidak boleh lepas dari ajaran firman Tuhan. Ada kalanya kadang-kadang justru Tuhan membawa saya dan membawa saudara untuk mengalami hal-hal di mana itu merupakan pengalaman, di mana kita akan naik to the next level yang lebih tinggi, saudara-saudara. Seperti kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 4, kita perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ada kalanya Tuhan menggiring kita, saudaraku, membawa kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman the school of God, sekolah Tuhan. Pada waktu Musa akan diorbitkan oleh Tuhan menjadi Nabi Allah, menjadi pelayan Tuhan secara khusus. Kita lihat bagaimana Musa diajar oleh Tuhan hal-hal yang nampaknya impossible, mustahil bagi manusia. Dia melihat ada sebuah semak belukar yang terbakar, namun tidak hangus. Tentu ini tidak terjadi, saudaraku, ya, secara duniawi. Di sekolah manapun kita tidak mengalami hal seperti ini. Misalnya selebar kertas dibakar, itu pasti hangus. Bahkan kita melihat banyak rumah yang terbakar, saudaraku, burn to the ground sampai habis. Tapi pengalaman Musa diizinkan oleh Tuhan menyaksikan semak belukar yang terbakar namun tidak hangus. Musa mulai masuk kepada sekolah Tuhan. Dipersiapkan. Musa dibawa ke sana oleh Tuhan. Kalau kita beralih ke dalam PB Perjanjian Baru, sebelum Kristus diorbitkan sebagai Mesias, dia dibawa oleh Roh Kudus, kata Alkitab, ke padang gurun untuk dicobai. Ada kalanya Tuhan membawa ke sana dengan tujuan, saudara, kita boleh melihat campur tangan Tuhan. Kita boleh menyaksikan
Bagaimana Tuhan beserta dengan kita sebagai umatnya. Sama dengan pembacaan tadi dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 3. Ayat yang ke-2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Tuhan mengarahkan orang Israel ke sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Roma 8 ayat 28. Percaya atau tidak, saudaraku, itulah kata firman Tuhan. Dan kita harus yakin, saudaraku, bahwa hidup kita orang yang percaya, saudaraku, dalam kendalinya Tuhan. Walaupun memang kita bukan robot, tapi Roh Kudus ingin memimpin kita, ingin mengarahkan kita, ingin mengajak kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, pada waktu Israel disuruh kembali untuk berkemah, ayat yang ketiga, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Mereka tidak tahu bahwa memang yang mengarahkan mereka adalah Tuhan untuk berkemah di tempat itu. Tapi kemudian Fir'aun mempunyai sudut pandang yang berbeda. Fir'aun berkata bahwa orang Israel mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Lain kan pandangan sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang Fir'aun. Saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia memimpin kita. Dia menyertai kita. Oleh karena itu, kita juga harus menempatkan diri kita, saudara. Antara posisi dan kondisi harus sama. Posisi saudara, kata Alkitab, adalah keluarganya Allah. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Umat kepunyaannya sendiri. Itu posisi. Tapi kondisi kita harus menyesuaikan diri. Saudaraku, sebagai orang-orang yang memiliki posisi di hadapan Tuhan. Jangan kita dinamakan orang percaya, tapi tidak punya iman. Jangan disebut keluarga Allah, tapi lifestyle gaya hidup kita tidak seperti keluarga Allah. Tidak cocok, bukan? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun Fir'aun punya sudut pandang yang berbeda, tapi Tuhan punya rancangan-rencana yang lebih indah dari sekedar apa yang dimengerti oleh Fir'aun. Ayat 4, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ada punya tujuan Tuhan. Jikalau kita dibawa oleh Tuhan dalam rencananya, dalam planningnya yang sempurna, saudaraku, dengan satu goal, satu tujuan, agar lewat hidup saya dan hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita harus memiliki kesiapan, submission, penundukan diri kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh-Nya, oleh firman-Nya. Dan kalau Tuhan memimpin kita, saudaraku, seperti Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, untuk seketika nampaknya kurang menyenangkan, tapi ingat, di sana tersedia kemuliaan Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Bukankah Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, kalau kita mau ikut Dia, kita harus siap memikul salib. Memikul salib, saudaraku, bukan hanya sekedar tentang penderitaan karena sebagai anak Tuhan, tapi saya juga punya satu pengertian bahwa memikul salib itu artinya punya sense of responsibility, rasa tanggung jawab sebagai orang yang percaya, untuk taat, untuk setia, untuk siap dipimpin oleh firman-Nya, oleh Roh-Nya dalam hidup kita. Jadi jelas orang Israel disuruh oleh Tuhan berbalik ke satu tempat dengan tujuan akhirnya agar mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ada kalanya Tuhan menggiring saya dan saudara ke sana. Kalau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dalam melakukan ministry kita bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara, kita mengalami tantangan, mengalami serangan,
mengalami hambatan, jangan mudah menyerah. Saudaraku, bertahanlah. Dalam pembacaan tadi dikatakan, supaya kita mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Sebab di sana ada kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau saudara baca dalam Keluaran 14 ayat 3 dan 4. Tuhan mempunyai tujuan tertentu. Salah satu tujuan mulia adalah membuat kita tidak berpikir kembali kepada Mesir. Saudaraku, kita sudah ditebus. Dalam 2 Korintus dikatakan bahwa itulah new creation, ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita harus mempunyai lifestyle yang baru. Mindset yang diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh rohnya. Saudaraku, Tuhan mengarahkan orang Israel saat itu agar mereka tidak mengenang kembali Mesir yang dahulu, yang pernah, saudaraku, memperbudak mereka. Ada dua ayat yang untuk saudara lebih mengerti tujuan Tuhan. Dalam Keluaran 13 ayat 17 dan 18 saya bacakan, saudara perhatikan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara yang terkasih, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Jangan kembali ke Mesir. Puji nama Tuhan. Dalam Galatia 5:1 Rasul Paulus berkata, jangan kamu diperbudak lagi, jangan diperhamba lagi oleh hidupmu yang lalu. Pada saat kamu di luar Kristus. Saat kamu belum menerima the grace of salvation, anugerah keselamatan. Jangan kembali lagi ke sana. Dan tulisan yang lain dikatakan sekarang kita adalah anak-anak terang. Ayat 18 dari Keluaran 13 ini. Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tibero dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Supaya mereka tidak kembali ke Mesir. Percayalah saudara-saudaraku. Dalam komitmen kita, dalam konsistensi kita mengikut Tuhan, dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan, saudaraku, Tuhan bersama dengan kita. Walaupun bukan berarti tidak ada hambatan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi kemenangan Tuhan sudah janjikan kepada saya dan kepada saudara. Dan satu tujuan Tuhan berkata, jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Itu tujuannya. Amin. Saudara-saudaraku, itu yang pertama. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke sana. Agar di sana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saat ini saya dan saudara sudah dibawa kepada satu pengenalan kepada Kristus, di dalamnya kita diselamatkan. Saudara-saudara, itu cara Tuhan. Kita harus percaya. Tuhan yang memanggil kita. Kami para hamba Tuhan adalah sarana alat Tuhan untuk menyampaikan invitation, undangan Tuhan. Tapi saudara memberi respon kepada anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga saudara boleh mengenal Kristus. Pertahankan itu, saudaraku, sampai langkah yang terakhir. Kemudian saya baca dalam Alkitab, saudara-saudaraku, yang kedua, Tuhan juga ingin menguji kita, saudaraku, tentang ketaatan kita. Dalam Keluaran 14 saya bacakan ayat yang ke-4 dan seterusnya. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari
maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perbudakannya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi perhatikan, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Artinya yang selalu mohon anugerah kemurahan Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal-Zebon. Saudara-saudara, ada satu pengertian di sini. Justru dalam pergumulan, ketaatan menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi Tuhan. Kalau semua berjalan dengan baik, everything is okay. Orang bisa berkata dengan mudah, God is good all the time. Haleluya, praise the Lord. Justru saat hidup dalam pergumulan, ketaatan menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi Tuhan. Dan karena pada saat seperti sulit mendapatkan ketaatan dari orang yang sedang dirundung masalah. Saudaraku, pada umumnya naluri manusia kalau sedang mengalami kesesakan, problem kehidupan, tekanan, saudaraku. Dan tidak sedikit orang yang mengambil jalan yang keliru, jalan yang salah. Dengan istilah yang sering kita dengar, sudah terlanjur basah, lebih baik mandi sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena ada masalah, lalu orang begitu mudah meninggalkan Tuhan, orang mudah menyangkal iman. Tapi contoh barusan saudaraku, orang Israel terus melanjutkan perjalanan. Jangan menyerah, jangan khawatir. Pada saat kita sekarang ada dalam panggilan Tuhan, pimpinan Tuhan, lalu saudara menghadapi tantangan, problem, kesulitan, realita, fakta yang kita alami saat ini. Saudaraku, awas jangan kembali ke Mesir. Terus berjalan. Tunjukkan ketaatan kita. Justru dalam masa-masa kesulitan, saudara-saudaraku, ketaatan menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada banyak contoh juga sebetulnya dalam perjanjian baru. Walaupun Tuhan Yesus adalah anak dalam Ibrani, anak Allah, dia telah taat sampai mati di salib. Oh, puji nama Tuhan. Jadi contoh, saudaraku, ketaatan kita adalah Kristus. Tuhan Yesus, bukan manusia, tapi Kristus. Dan kalau kita mencontoh dia, kita akan selalu kuat dan dikuatkan setiap saat. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat saudara, Tuhan ingin selalu menguji iman kita. Tadi dikatakan ketika diberitahukan bahwa hal itu terjadi, saudaraku, hal yang membingungkan. Mereka diserang kembali. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa ini telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun, ya, dan pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkata mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, maka kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Saudara-saudara, tapi ada satu yang menarik, saya ulangi, garis bawahi. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, ayat 8, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus. Dengan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang membingungkan. Di sana nanti kita akan melihat breakthrough, terobosan yang Tuhan lakukan buat saya dan buat saudara. Oleh karena itu, apapun yang saudara hadapi saat ini, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami saat ini, tetap setia. Tuhan sedang melatih kita. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Tuhan melatih Daud berperang, saudaraku. Tuhan menyertai umatnya menjadi pemenang. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Sekali waktu saya baca sebuah cerita, saudara, di sebuah mall yang cukup besar
di Jakarta. Ada sepasang orang tua, ayah dan ibu. Mall itu dikunjungi oleh begitu banyak orang, saudara. Penuh pengunjung. Dia membawa seorang anak kecil yang masih kecil, mungkin 2-3 tahun. Saudara-saudaraku, dengan sengaja ayah dan ibu itu meninggalkan anak kecil itu di tengah-tengah mall yang begitu banyak. Si anaknya begitu kebingungan, saudara. Di kerumunan begitu banyak orang mencari mana ayah dan ibunya. Dia bingung, saudara. Dia wajahnya pucat ketakutan. Tapi hanya jarak beberapa meter, ayah dan ibu ini bersembunyi, saudara, melihat anak ketakutan ini. Begitu anak itu terlihat panik, saudara, ayah ibunya muncul dan anak itu dipeluk. Ya, saudaraku, ada kalanya orang tua memberikan training, latihan, agar anak itu sesekali menjadi seorang yang mengalami apa artinya ketakutan di tengah kesesakan. Tapi di sana orang tua mereka adalah orang tua yang setia, yang senantiasa siap menyertai anak kecil ini. Tuhan juga begitu, saudara-saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang karena beratnya masalah, pergumulan, tantangan, terkadang kita salah bersikap hingga putus asa. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita kadang-kadang salah bersikap di tengah-tengah ketidakpercayaan kita. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang menyertai kita. Itulah perlunya latihan, saudara. Training, di mana Tuhan berikan breakthrough, terobosan kepada kita. Orang Israel berseru-seru kepada Tuhan di tengah-tengah ketakutan mereka. Kadang-kadang kita salah juga, saudaraku, menghadapi situasi yang terjadi. Saudaraku, sekaligus menunjukkan kualitas iman kita. Bukan dengan berserah kepada Tuhan, tapi dengan apa, saudara? Dengan persungutan dan dengan keluhan. Keluaran 14, 11 dan 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka tidak mensyukuri bahwa tangan Tuhan yang perkasa yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Sekarang justru mereka menghadapi Sikon ini dengan persungutan dan keluhan. Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Pikiran mereka mulai kembali ke Mesir. Saudaraku, bagaimana saudara dan saya sebagai orang yang percaya? Apa kita menghadapi tantangan, struggle of life, pergumulan hidup yang kita alami, saudaraku, dengan penyerahan dirikah? Dengan lebih melekat kepada Tuhankah? Atau kita mengambil sikap yang salah dengan persungutan dan keluhan? Kami sudah jadi orang percaya, kami sudah melayani Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mana perhatian Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Saya harap tidak terjadi demikian. Saudara, ini menunjukkan sebetulnya kualitas iman kita. Apa yang kita ucapkan itu berawal dari hati kita. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Seperti tema kali ini. Tuhan sanggup membuat breakthrough, terobosan dalam hidup kita. Ingat saudara, tiap langkah kita ini disertai Tuhan. Kalau saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin seperti padang gurun. Hal-hal yang kita katakan, aku sebetulnya tidak menyukai situasi seperti ini. Percayalah saudara. Banyak contoh dalam Alkitab. Siapa yang ingin mengalami
seperti Daniel di lubang singa? Tidak ada, bukan? Siapa yang mengalami seperti 3 pahlawan Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego, yang ingin mengalami panasnya dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali? Tidak ada, bukan? Dan banyak contoh yang lain. Tapi terbukti, saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memberikan breakthrough, terobosan dalam hidup saya dan hidup saudara. Apapun yang terjadi, ya Tuhan yang setia bagi saya dan bagi saudara. Saudara-saudara, poin yang berikutnya, Allah bertindak saat kita ada di tengah-tengah keputusasaan. Ingat saudara, ingat kita tidak sendiri. Ingat saudara, Dia Tuhan yang setia. Kadang-kadang kita bersikap salah dan penuh ketakutan, berseru kepada Tuhan tapi tidak disertai iman, tapi dengan ketakutan, kepanikan. Dan lebih hebat lagi, kita berseru kepada Tuhan dengan persungutan, dengan keluhan, disertai dengan apa, saudara? Sikap kita menjauh dari Tuhan, tidak setia lagi kepada Dia. Tapi berikutnya kita harus tahu, Allah bertindak saat kita ada di tengah-tengah keputusasaan. Saudara-saudara, tadi kita baca bersama-sama 13-14, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Ini tugas kita, berdiri tetap. Sama dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 16:33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini artinya apa, saudaraku? Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang siap menyertai kita dalam segala keadaan. Haleluya. Dia bertindak dan menggantikan kita dan mengambil alih segala sesuatu. Kalau saudara baca terus, mujizat Laut Teberau terbelah oleh perbuatan tangan Tuhan yang perkasa. Ia bertindak dan menggantikan kita dengan mengambil alih semuanya. Saya tidak berkata bahwa ikut Tuhan kita bebas dari masalah. Saya tidak berkata bahwa ikut Tuhan kemudian kita menjadi orang-orang yang kebal dari tantangan, dari pencobaan. Tidak, saudara. Tapi pesan firman kali ini, bahwa Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang setia mendampingi kita dalam segala keadaan. Ada satu ayat yang saya bacakan yang saya yakin dapat memberikan keyakinan kepada saudara dimanapun saudara berada. Ibrani 13 ayat yang kelima. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Ayat yang keenam. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku. Saudara yang mengikuti pembahasan firman kali ini, saya sebagai hamba Tuhan selalu berdoa agar kita diteguhkan, diyakinkan di masa-masa yang penuh kesulitan seperti ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dan kalau Anda nanti baca lagi Ibrani 13 yang kelima, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, kiranya pembahasan firman ini memberikan penyegaran iman, kekuatan, pemulihan dalam hidup kita.
Saudaraku, hope for miracle, harapkan mujizat. Dan kita harus yakin dia Tuhan yang setia. Kiranya pembahasan ini memberkati kita sekalian dimanapun saudara berada. Dan saya sangat percaya, saya sangat yakin, saudaraku, jika saudara membuka hati saat ini, maka firman itu akan sampai. Jika hati saudara baik, bagikan tanah yang baik, maka benih firman itu akan bertumbuh dengan subur. Jangan biarkan hati saudara seperti hati yang berbatu, seperti benih yang bertaburan di pinggir jalan. Juga jangan hatimu seperti saudara-saudaraku tanah yang penuh dengan semak duri. Biarlah tanah hati kita menjadi tanah yang baik, di mana firman dapat bertumbuh dengan baik, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, kita akan berdoa. Percayalah, seperti Paulus katakan, bukan kami hamba Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kami hanya sarana, kami alat. Tapi saudara, hargailah alat sarana yang Tuhan sudah siapkan buat kita untuk memberkati saudara. Kita akan berdoa dimanapun kita berada. Mari saudara. Bapa yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan. Dalam kesempatan yang ada, kami masih dapat memberitakan firman-Mu. Satu tujuan kami, motivasi kami, agar firman Tuhan memberkati setiap pendengar. Yang lemah dikuatkan, yang sakit jasmani rohani Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Yang sudah jauh dari Tuhan, Tuhan tarik mereka dekat kepada Tuhan. Yang sudah terhilang, mereka boleh menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan Tuhan masih terbuka bagi setiap orang sampai saat ini. Kami doakan bagi anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini, memberkati mereka, memulihkan mereka. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah sampai saat ini. Haleluya. Dan kami doakan banyak orang yang membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati para hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memasyurkan firman-Mu, yang mengagungkan nama-Mu Tuhan, memakai para hamba Tuhan. Indonesia dan seluruh muka bumi memberkati. Gereja-gereja Tuhan memberkati. Yang sedang mengalami masalah karena pandemi ini, Tuhan menolong, campur tangan. Kalau Yehova Rapha, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mengadakan, Yehova Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Tuhan memberkati anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Berikan kami kesehatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami doakan juga bagi negara kami, Indonesia yang kami kasihi, di mana Tuhan tempatkan kami di dalamnya. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat yang terlihat di daerah yang saat ini sedang menanggulangi virus COVID-19. Tuhan menolong pemerintah kami, memberikan hikmat kekuatan, memberkati pemerintah kami, melindungi negara kami Indonesia, menjaga negara kami. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberkati. Damai sejahtera Tuhan ada dan hadir di negara kami Indonesia. Lindungi Tuhan yang kami berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan menyertai negara kami Indonesia. Berkat Tuhan limpahkan. Pemulihan ekonomi Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhanlah sumber berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati negara kami Indonesia dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saat ini. Semua kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you all.
jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu